Banyak yang mengira Poco F4 GT itu gaming smartphone. Enggak. Kita bukan, Poco F4 GT itu bukan gaming smartphone gitu loh. Cuman sekarang ini kan udah masuk tahun 2023 nih. ya, Berarti 2022 menurut gue Poco cukup sukses nih. Apalagi usianya baru 2 tahun 2 kan. tahun ya. Nah, kira-kira di 2023 nih mau ngelakuin apa lagi nih Bung Andi? Oke. Lu secara spirit kita akan memberikan dukungan buat lu. Secara teknologi kita ada produknya nih. Kalau misalnya lu mau menjadi generasi yang maksimal. Contohnya di mana? Halo Tech People, kembali lagi bersama The Reviewers. Saya Desmal Andi. Di sebelah saya, tepatnya di hadapan saya sudah ada Master of Poco kayaknya. Master of Poco. Oke, si paling Poco. Bung Andi. Bung Andi, Yes. Apa kabar Bung Andi? Baik, Bung Desmal. Asik. Jadi ikutan Bung nih. Bung. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat ulang tahun dulu ya. Waduh. Kalau nggak salah nih, Makasih. belum lama kan ulang tahun kedua nih. Ya. Poco ada di Indonesia ya? Ya. Sebagai brand ya, dua tahun. Iya, oke. Itu berarti udah pasti kan punya strategi lagi, udah pasti punya tujuan yang lebih hebat lagi ya. Oke. Selamat ya buat Poco. Terima kasih. Dari viewers. Terima kasih nih. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih, akan flashback sedikit ke 2022 nih Bung Andi nih. Oke. Saya udah ada beberapa pertanyaan di handphone Poco juga. Oke. Ini pertanyaannya yang dari ini ya. Tadi kemarin gue lihat ada beberapa yang ngambil dari beberapa followers ya. Ya ada juga itu. Ada juga. Okay. Itu ada juga tentunya. Gini Bung Andi ya. Kan 2022 nih Poco nih mengeluarkan beberapa produk nih, ya kan? Pasti kan setiap produk itu punya karakter nih ya. Bisa diceritakan gak sih? Oke. Kita flashback ke 2022. 2022 itu tahun yang sangat challenging. Kita juga cukup have fun juga di tahun 2022 karena di tahun 2022 kita memulai dengan salah satu M series kita. Itu ada Poco M4 Pro. Oh iya. Nah, Poco M4 Pro itu kalau secara karakter ya, Bung Desmal, M series itu emang, jadi kita kan ada 3 series ya. M, X, F series. M series itu emang kita tujukan buat anak-anak muda yang pengen lebih pengen nggak mau sama dibanding teman-temannya. Gen Z ya? Kalau nggak salah. Gen Z gitu loh. Nah, tapi dengan Poco M4 Pro, apa yang kita tawarkan, mereka bisa lebih maximize your fun lah, itu tagline kita karena bukan hanya kita lihat ya, Gen Z itu sebenarnya mereka tuh banyak sekali ingin lebih mengeksplor diri mereka. Mereka butuh entertainment, mereka butuh eksistensi gitu loh. Jadi kita pengen dengan hadirnya Poco M4 Pro, kita bisa memberikan apa yang mereka minta gitu loh. Tapi emang karakter dari Gen Z ini, Bung Desmal, ini tuh sangat demanding. Iya benar-benar. Sangat, gue pengen yang ini. Makanya kita nggak muluk-muluk tuh. Kita kasih yang Poco M4 Pro itu, walaupun untuk anak-anak M series ya, kita bisa sebut itu di kelas low end ya. Tapi kita sudah hadir dengan AMOLED gitu loh. Kita kasih AMOLED di Poco M4 Pro. Kita juga memperkenalkan Poco M4 Pro itu dengan cara yang berbeda. Kemarin itu kita menyebutkan Poco Fest. Kita hadir dengan Poco Fest. Poco Fest itu, ini sebenarnya ya kita cari, to be honest, kita mau ngadain acara offline pada saat itu. Karena kita lihat kan kemarin itu ada ditampilkan dengan musisi-musisi yang bener-bener beda banget lah. Itu Poco banget lah gitu loh. Jadi ada Danila, ada Hari 420, ada Tuan 13, Bass Boy, Depan Turas, masih banyak lagi. Nah, kita tuh sebenarnya pengen memberikan hiburan karena entertainment ya, maximize your fun gitu. Iya, anak muda pasti butuh hiburan ya, apalagi habis pandemi gitu kan. Paling dekat itu dengan musik. Dengan musik, mereka bisa merayakan, mereka bisa relate dengan karakter musiknya. Hadirnya Poco Fest itu bukan karena kita tidak melakukan secara offline, itu mengurangi antusias dari orang. Terbukti banyak sekali apresiasi kita pada saat melakukan Poco Fest, memperkenalkan Poco M4 Pro dengan cara yang berbeda. Memang Poco tuh
brand yang Tapi memang dari sisi desain tuh yang seri M memang cakep sih Bung. cakep ya. Cakep banget. Itu emang mendobrak sih ya. Itu rata-rata emang di Poco di M series itu kita hadir dengan warna karakter kita ada Poco Yellow gitu loh. Terus dari Poco M4 Pro kita baru, nah ini nih yang paling banyak sekali diminta kemarin tuh ada Poco F series kita hadirin tuh ada Poco F4 dengan Poco F4 GT. Nah, F series ini sebenarnya kalau misalnya secara karakternya F series itu emang untuk lagi-lagi nih anak-anak muda atau orang-orang berjiwa muda kayak Bung Desmal nih berjiwa muda. Alhamdulillah masih bilang berjiwa muda. Berjiwa muda gitu. Karena umur itu hanya angka ya gitu loh. Tepat. Kita harus memang tetap jiwa itu harus selalu muda. Iya, umur itu biar harus semangat. Biar semangat gitu kan. Nah, buat orang-orang yang berjiwa muda, dia tuh pengen sekali mendapatkan sebuah performa yang paling maksimal dari sebuah smartphone. Di Poco F4 apa sih yang kita tawarkan? Poco F4 itu sudah dikenal ya, suksesornya dari Poco F3 yang udah dikenal banget. Yang laris banget itu laris ya. Bahkan banget. Katanya lebih tinggi harga setelah launching ya. Harganya bisa lebih tinggi 1 sampai 2 juta di e-commerce gitu loh. Nah, Poco F4 kita menghadirkan dengan melengkapi juga dari sisi kameranya, dari segi performanya untuk gaming jangan ditanya deh Poco F4. Tapi kita juga di satu sisi ada Poco F4 GT. Seri GT ini lebih lengkap dengan pengalaman gaming ya. Kalau misalnya anak-anak muda ini pengen mendapatkan pengalaman gaming yang lebih pure itu bisa ke Poco F4 GT karena yang paling berasa itu ada tombol fisiknya. Oh iya benar. Jadi ada tambahan kayak ya, L1 L2 ya. L1 ya. L1 R1 ya. L2 ada 2 di sini. Oh, iya. Nah, ini dia Poco F4 GT dan pada saat itu kita juga bawa IoT kita, Poco Buds Pro Genshin Impact Edition. Nah, itu yang menarik itu sebenarnya tuh. Itu sampai anak saya yang suka main Genshin tuh minta beli sendiri. Minta ini ya. Dan akhirnya saya beneran beli. Oke, thank you lah. Itu packagingnya juga wah banget gitu loh. Dari Poco ada Poco M series, ada Poco F series kita bawa, GT series kita bawa IoT. Nah, di sini kita melihat pasar. Jadi Poco itu selalu melihat pasar, selalu mendengar penggunanya. Kenapa? Di sini terbukti pada saat kita menghadirkan series terbaru. Jadi Bung Desmal, banyak sekali orang-orang yang ingin merasakan value-nya Poco, tapi dia emang gue nggak pengen banget performa nih gitu loh. Gue pengen handphone yang mungkin biasa aja, cuman gue pengen handphonenya Poco gitu loh. Jadi dengar, makanya kita hadir ada kemarin series itu series terbaru dari kita. Itu emang tujuan kita itu menjawab supaya Poco bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Semua kalangan levelnya gitu. Semua ya. Makanya kita bilang itu Poco C40, itu kita bilang si paling sejutaan. Sejutaan itu baterai udah besar banget lu pakai. Bahkan anak gua juga kemarin gua coba untuk testing. Dia nyaman banget untuk main game gitu loh. Kalau misalnya lihat game apa gitu loh. Anak gue biasanya main itu kalau di smartphone itu ada Minecraft, terus ada Mobile Legend juga, dia main Mobile Legend. Oke. Yang paling terakhir kita tutup dari di 2022 itu ada Poco M series lagi, ada Poco M5s series, nah, Poco M5 series gitu. Itu yang di akhir tahun ya, gitu. Yang makin ngegas pokoknya. Itu, itu kalau misalnya dilihat di awal kita ada Poco M4 Pro Maximize Your Fun, dan di akhir itu ada Poco M5 series, itu ada kita hadirin buat generasi maksimal. Ini benar-benar buat anak-anak Gen Z sih gitu. Tapi bukan hanya itu. Dari kita membawa produk, kita juga memberikan encourage untuk anak-anak muda itu untuk berani beraksi. Kita selalu bilang, ayo pokoknya beraksi dulu gitu loh. Nah, ayo menjadi generasi maksimal dengan apa? Lu secara spirit kita akan memberikan dukungan buat lu. Secara teknologi kita ada produknya nih. Kalau misalnya lu mau menjadi generasi yang maksimal, contohnya di mana? Di Poco M5, di Poco M5s dia mau jadi kreator, dia bisa ke Poco M5s. Lu bisa mencoba untuk mengambil foto yang baik, membuat konten-konten yang baik di sosial media. Mungkin di Poco M5 dia mau jadi gamers gitu loh. Lu bisa main dengan Poco M5 di situ sih. Bung Desmal. Jadi ini nih tech people nya. Jadi Poco itu nyediain
produk itu udah sangat lengkap ya. Dari yang tingkat bawah sampai level atas itu ready. Jadi nggak pilihannya beragam. Ya udah tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan kan. Bener kan Bung Andi? Ya, tinggal sesuaiin aja. Secara spirit juga dapat. Nah gitu. Iya. Nah gue juga penasaran dengan yang F4 GT itu ya. F4 GT itu kan performanya boleh dibilang gila nih ya. Nah sementara kan beberapa brand juga kan ngeluarin kan yang memang khusus untuk gaming ini. Berarti udah tidak ini ya, maksudnya udah aman lah buat gaming kayak gini-gini ya. Gimana pendapatnya Bung Andi? Banyak yang mengira Poco F4 GT itu gaming smartphone. Enggak. Kita bukan, Poco F4 GT itu bukan gaming smartphone gitu loh. Cuman Poco F4 GT itu sebenarnya handphone flagship. Handphone flagship. Dia mempunyai fitur yang sangat menguntungkan untuk para gamers. Karena ada fisik trigger fisiknya nih. Ada L1, ada R1-nya. Tapi ini biasa dimain untuk istilahnya seperti gambarnya, contohnya itu kayak PUBG itu gampang banget nih buat nembaknya gitu loh. Tapi bukan berarti ini nggak bisa dipakai untuk game yang lain atau bahkan buat fungsi yang lain gitu loh. Misalnya gue setting ini untuk ngidupin kamera atau ngidupin center flashlight gitu loh. Dan ini juga bisa disesuaikan, ada suara yang tadi kalau dengar kan ada suara. Ada banyak klik ya. Ting, gitu loh. Nah berarti itu fungsionalitasnya berarti begitu fleksibel ya. Fleksibel, makanya bukan kita bukan bilang gaming smartphone gitu loh. Makanya kita sangat bilang tapi kalau misalnya diadu dengan gaming smartphone, itu juga enggak ini gitu loh. Kenapa? Karena kita prosesor aja dengan 8 Gen 1, terus AMOLED-nya sudah ini, terus fast charging 120 watt, dan ini yang rata-rata emang fitur-fitur yang dibutuhkan untuk pro gamers. Soalnya identik kan, kadang orang lihat dari desain ada tombol ini, wah disangkanya ini handphone gaming dari Poco nih ya. Padahal ini multifungsi boleh dibilang ya. Fungsionalitasnya fungsinya lebih daripada gaming ya. Gitu. Nah, sekarang ini kan udah masuk tahun 2023 nih. Berarti 2022 menurut gue Poco cukup sukses nih. Apalagi usianya baru 2 tahun kan. Nah, kira-kira di 2023 nih mau ngelakuin apa lagi nih Bung Andi? Yang paling pertama adalah kita itu langsung ngasih gebrakan sih di tahun 2023 di awal gitu loh. Masih bahas nih tentang Poco F4 GT. Poco F4 GT itu kita di awal kemarin jadi banyak sekali yang demand ke kita. Ayo dong kasih gebrakan, promosi biasa lah, kasih perintah promosi dong untuk Poco F4 GT gitu. Jadi ini buat kalian ya, ini semua sekali kita kabulkan langsung gitu kan. Terus ya, jadi kita ngasih potongan harga untuk Poco F4 GT itu potongan sekitar 1 jutaan. Jadi bisa kalau kemarin Poco F4 GT itu di 8,9, 8.900 something. Sekarang bisa didapat dengan 7.900 something. Jadi sudah ada potongan tuh, dan dalam rangka ulang tahunnya Poco juga banyak sekali promosi-promosi yang kita lakukan di beberapa smartphone-nya Poco. Gebrakan berikutnya adalah kita juga lebih support dengan society. Jadi kita kemarin baru masih jalan. Jadi kita kerjasama sama anak sekolah SMA beberapa Jakarta Selatan. Jadi ada kalau nggak salah diikuti di 41 sekolah Jakarta Selatan. Itu ada SMA, ada SMP juga. Kita sebutnya Poco X SMB Cup. Jadi situ ada pertandingan basket, pertandingan futsal, dan juga pertandingan Mobile Legend. Jadi ini tuh salah satu cara kita untuk memberikan support deh. Kalau misalnya kalian pengen berkreasi, kalian mau menjadi generasi maksimal, kalian pengen lebih, mau anti mainstream, pokoknya beraksi aja dulu gitu lah. Kita jadi intinya Poco kalau di 2023 ini akan kalau bisa menjadi trendsetter juga ya. Trendsetter untuk berbagai misalnya contoh untuk lifestyle ya nggak? Ya, kita sebenarnya Poco itu sudah menjadi trendsetter lifestyle brand gitu loh. Jadi kita bukan hanya smartphone, kita bukan ngobrol tentang smartphone gitu. Kita lebih dekat dengan
dengan komunitas, dengan bagaimana komunitas itu berbicara dari sisi lifestyle gitu loh. Kita selalu mengikut dengan trendsetter-trendsetter yang ada, selalu relevan. Kita selalu relevan dengan trendsetter yang ada lagi hype di Gen Z pada saat ini. Gitu. Nah, ini kalau boleh dibilang kan 2023 nih baru mulai nih kan. Sempat ada informasi nih, Poco kan bakal ngeluarin yang produk yang baru nih. Boleh tahu nggak sih? Ya sebenarnya sudah banyak kan. Karena kan juga ada ini ya. Iya. Yang paling jelas itu adalah Poco X Series lah. Wah, itu Poco dia. X Series. Poco X Series itu sebenarnya sudah Boleh spill dikit gitu. ya X5 series, Nah, X5 series. tunggu tuh ya. X5 series. Jadi kita akan menghadirkan yang ditunggu-tunggu sih, karena banyak yang bertanya-tanya nih Bung Desmal. Yeah. Tahun 2022 kenapa X series tidak launching gitu loh. Jadi kenapa kok M series sama F series gitu loh. Jadi sebenarnya tahun 2022, jadi itu kalau misalnya dilihat roadmap-nya suatu produk itu sudah memang kita tentukan jauh-jauh sebelumnya. Bahkan sebelum tahun itu dimulai, kita sudah mempersiapkan produk-produk apa yang akan kita bawa gitu loh. Termasuk pada saat di tahun 2022, termasuk pada saat ada Poco F4 GT, ada GT F series, GT seri, GT-nya yang kita bawa, itu juga karena apa? Karena banyak sekali permintaan pada saat itu. Poco F3 GT yang sebagai catatan, Poco F3 GT itu tidak dijual secara global, hanya di India gitu. Tapi animonya dari orang-orang itu banyak banget yang minta ke Instagram kita, sosial medianya Poco, ke gua langsung gitu loh. Jadi kita lihat, kita dengar, kita coba untuk mengakomodir, makanya hadirnya Poco F4 GT gitu loh. Pada saat itu ada juga permintaan, kenapa nggak hadirin Poco X4 GT gitu loh, kenapa nggak ini gitu loh, kenapa X seriesnya nggak ada gitu loh. Sebagai catatan, pertimbangan kita itu sangat banyak sekali, salah satunya adalah masukan-masukan dari kalian semua gitu loh. Jadi pada saat kita menentukan roadmap, kita udah tahu di awal tahun akan ada X series yang akan muncul. Jadi memang kita udah siapin nih. Jadi ini sekaligus jawaban nih bagi orang-orang yang X series, yang pengguna X series itu gila banget sih, gila banget ya. Nah, kemudian kalau itu kan tadi ngomongin dari produk smartphone ya. Ya. Untuk produk-produk lainnya kayak IoT, ada rencana apa nih di 2023? Di 2023, oke. Untuk IoT sebenarnya kita itu balik lagi bagaimana kita melihat dari permintaan dari si pasarnya gitu loh, permintaan dari si pengguna Poco gitu loh. Kita selalu mendengarkan kok. Jadi nggak ketutup kemungkinan gitu loh akan ada produk-produk yang kita bawa di tahun 2023. Tadi jangan kemana-mana, kalian ikutin aja terus ini berita-berita tentang Poco nanti dari viewers, ada di ini berita-berita dan juga di sosial media Poco. Jadi terus ikutin kita ya, jadi biar buat penasaran juga nih. Kita juga tadi sempat sempat melakukan polling di Instagram Story itu mengenai Poco ya. Ternyata tanggapan dari beberapa yang masuk ini juga cukup antusias dan cukup bagus gitu ya. Kalian bisa baca nanti, kita kasih screenshotnya. Tapi intinya semuanya berharap Poco bisa lebih lebih mengeluarkan produk yang inovatif, yang terutama yang paling diinginkan itu adalah harga yang tetap terjangkau. Nah, ini yang harus diedukasi nih Bung Desmal. Iya. Karena kalau lu semua nyari handphone murah di Poco, nggak ada. Poco tuh nggak jual handphone murah gitu loh. Poco nggak ada handphone Poco yang murah gitu loh. Gue bisa bilang itu hanya orang gila sih yang megang brandnya, menyatakan brand ini. Cuman gue harus jujur gitu loh. Gue menyampaikan sebuah produk itu bener-bener jujur gitu loh. Karena lu akan merasakan experience yang sangat beda dengan lu memakai Poco gitu loh. Kita nggak pernah memberikan harga yang murah, tapi kita bisa garansi harga kita ekstrim dibanding dengan kompetitor. Kalau misalnya dibandingkan dari speknya. Karena itu adalah premis kita, brand premisnya Poco. Poco akan selalu membawa produk dengan extreme performance, dengan extreme price. Jadi kalau lu mencari harga murah, bukan ke Poco sih, bukan ke Poco. Karena Poco nggak ada yang murah harganya.
Nah, jadi semua disesuaikan dengan kebutuhan tapi mereka pasti akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari satu produk pokok gitu kan, benar kan Bung Andi? Iya, enggak. Jadi kalau misalnya kita lihat brand promise kita extreme performance, extreme price. Ya. Jadi kalau misalnya dibandingkan secara performa, secara price deh gitu loh, dengan harga yang sama, performa sangat ekstrim produk Poco semuanya. Tapi kalau misalnya dibandingkan secara spek yang sama, harga Poco itu sangat ekstrim. Oke. Ini menarik sekali nih perbincangan kita nih. Cuman kayaknya sebenarnya kalau kita obrolin ini bisa sampai malam sepertinya. Bisa lebih dari jam 2 jam nih. Nah, ini sebagai bagian akhir nih, sebagai penutup, boleh nggak ya? Ada nggak ya apa yang mau disampaikan Bung Andi nih untuk audiens dari viewers nih tentang Poco terutama di 2023? Oke, gua dalam rangka ulang tahun Poco, intinya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman, buat Bung Desmal, Om Ari, Om Hari juga yang udah bantu selama ini gitu loh, udah support kita. Poco tuh nggak akan ada apa-apanya tanpa support dari kalian semua. Dan juga kita juga sangat berterima kasih juga kepada fans yang juga bisa memberikan Poco tetap eksis sampai saat ini gitu loh. Dan harapan gua di tahun 2023 banyak sekali yang akan dilakukan oleh Poco di Indonesia, dari segi brand, dari segi produknya. Salah satunya adalah kita akan membawa produk-produk yang seperti yang kita bawa sebelumnya. Kita akan membawa produk-produk yang tetap extreme performance dengan extreme price. Terus kita akan ada banyak sekali kolaborasi yang sangat menarik. Kita akan menampilkan banyak sekali hal-hal yang out of the box. Jadi Poco emang selalu tetap menjaga core value-nya ya, kita, di mana Poco itu adalah bold, different, disruptive. Jadi sebagai brand kita juga akan tetap menjaga itu. Dan yang paling penting terakhir adalah gue terima kasih kepada kompetitor yang mungkin yang nonton ini. Terima kasih sudah memberikan semangat, memberikan kayu bakar untuk kita tetap eksis di sini. Gas terus ya, gas. Gitu lah. Terima kasih loh. Kalau nggak ada kalian nggak seru gitu. Jadi kita tuh hadir untuk memberikan semangat juga buat kalian gitu lah. Oke, thank you banget nih Bung Andi atas perbincangan singkat mengenai Poco dari 2022 dan kemungkinan strategi serta produk apa aja nih yang akan di 2023 muncul ya. Oke, Tech People, demikian podcast yang singkat bersama Bung Andi. Kalian tetap ya, walaupun PPKM sudah selesai boleh dibilang, tetap pakai masker terutama di ruang terbuka. Oke, thank you Bung Andi. Thank you Bung Desmal. Terima kasih semuanya. Bung Andi signing off. Thank you.